Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf pemirsa terkait cucu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD yang ternyata juga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Pak, tentunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG, Pak. Prof. Mahfud sudah menyampaikan ini dan dia mengkritik tata kelola MBG gitu. Ya, kami mohon maaf atas hal itu dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem dan tata kelola. Ya, sebelumnya Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkapkan bahwa cucunya di Yogyakarta juga jadi korban keracunan MBG. Mahfud menegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, tapi menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak Indonesia. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017% kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan, menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka, Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini, Mas Rizal, program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan, tapi begitu ada masalah keracunan mereka yang turun. Buntut keracunan massal MBG di sejumlah daerah membuat pemerintah segera bertindak. Peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis disiapkan. Tidak hanya itu pemirsa, ke depan guru di masing-masing sekolah akan dilibatkan. Korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang. Di Puskesmas Lele sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Sementara itu, pemerintah segera keluarkan peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Tak hanya itu, bagian juga mengeluarkan surat edaran. Dalam surat edaran nomor 5 tahun 2025 ditegaskan tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab makan bergizi gratis. Nantinya guru yang bertugas mengawasi jalannya makan bergizi gratis akan mendapatkan insentif sebesar Rp100.000 per harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Israel sergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla. Dialog bersama aktivis kemanusiaan Gaza kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.
Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum Broto kini menjadi Sindo Today. Sapres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia di Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pan. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.